Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين أما بعد. Anak-anakku semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jamaah MHQ dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, untuk mendengar sepatah kata atau kajian malam kita yang insyaAllah penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khatamul anbiya'i war rusul. Ialah penutus segala nabi dan rasul. Sampai saat ini berkat perjuangan dakwanya yang istiqamah, sehingga kita bisa merasakan nurul iman, cahaya keimanan. Anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah ada ustadz kita yang menggantikan jadwal saya di sini, telah membahas tentang bagaimana memilih ilmu dan sedikit membahas tentang memilih guru. Dan insyaallah kita pada hari ini, kesempatan yang mulia ini, waktu kita enggak banyak, sedikit saya akan mengulangi sedikit tentang pembahasan memilih guru. Al-ustadz, guru adalah menjadi figur kita. Ketika kita bicara tentang guru, itu pasti kita bicara tentang sosok seseorang. Betul enggak? Sosok seseorang yang akan menjadi figur kita untuk menjadi wasilah kesuksesan kita ke depannya. Inilah guru. Seperti bahasa umumnya kita mencari channel. Misalkan ada yang khusus mencari ilmu di YouTube misalkan, atau channel di Google, pasti kita mencari channel yang bermutu. Betul enggak? Ya. Begitupun guru. Kalau seandainya channelnya sudah bagus tapi isinya bermasalah, akidahnya bermasalah, maka kita juga akan hancur, betul enggak? Tapi kalau seandainya channelnya itu bagus dan ilmunya luar biasa, maka juga kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Begitu pula guru. Seperti saya sampaikan pertama, guru adalah seseorang yang menjadi qudwah, panutan kita, sosok yang kita bisa lihat, sosok yang kita bisa tiru, sosok yang bisa kita contoh dalam kesehariannya. Itulah guru. Adanya semua yang menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di kitab Ta'alimul Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala. Qala muallif, berkata Imam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala, fa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa ammal ikhtiyarul ustad, kemudian ketika kita memilih guru, fayam bagi sebaiknya an yakhtaral a'lama wa awra'a wal asanna. Adanya semua perhatikan ya, ada 3 kriteria yang dituliskan Imam Zarnuji di kitabnya. Ketika kita memilih guru, fayam bagi selayaknya an yakhtaral a'lam, harus memilih yang a'lam. Apa itu a'lam? Yang berilmu. Wal awra', ini ada wara', apa, orang yang senantiasa menjaga dirinya atau yang berhati-hati, orang yang berhati-hati. Wal asannah, yang umurnya yang tua. Jadi tidak mungkin Imam Az-Zarnuji menulis kitab ini tidak ada sebabnya. Ada sesuatu kenapa Imam Az-Zarnuji menulis 3 kriteria ini. Ya, a'lam wal awra' wal asannah. Tapi Ustadz, kalau seandainya ada nih, ada satunya dia tua,
Satunya muda tapi wara'. Pilih yang mana? Pilih yang wara'nya. Ya, karena yang berhati-hati. Atau sebaliknya, ada ustadz yang wara' tapi ada yang muda tapi a'lam. Pilih yang mana? A'lamnya, karena kita lihat dari ilmunya. Karena dari segala ilmu itu adalah nurul, akan menjadi cahaya kita yang menuntun kita dalam kebaikan. Makanya Imam Az-Zarnuji mengurutkan ini tidak ada sebabnya. Bahwasanya ketika memilih guru kita harus perhatikan ini. A'lam, orang yang berilmu. Wara', ya, aura atau wara', ada rasa takut atau berhati-hati. Ketika yang mana? Berhati-hati dalam segala hal. Ya, ketika memilih sesuatu, ketika makan sesuatu, melihat dari halal atau haramnya. Ini adalah wara'. Berikutnya wal asannah, orang yang berumur atau orang yang tua. Ini 3 kriteria yang dituliskan oleh Imam Az-Zarnuji. Kama ikhtara Abu Hanifah, seperti sebagaimana Abu Hanifah memilih guru. Siapa? Hina idin Hammad bin Abi Sulaiman. Siapa yang nama gurunya Abu Hanifah? Hammad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, ketika merenungkan, habis merenung dan berfikir panjang. Dan Abu Hanifah memilih siapa? Hammad bin Abi Sulaiman. Bayangkan, ta'ammul dulu, merenungkan dulu, baru dia metafakkur dan berfikir, apakah saya benar nih memilih guru? Apakah guru ini sudah cocok buat diri saya? Ya, begini orang dahulu, para ulama kita dahulu memilih guru. Sampai kalau sudah berfikir merenungkan, cari bukunya dulu. Dia baca bukunya. Bukan sekarang buka Google, ya lihat tempat, ya mentang-mentang banyak uangnya, memilih tempat tanpa tahu isinya. Nah, di sekolah anaknya di situ tanpa bertanya kepada gurunya untuk memilih sekolah. Ini berbahaya. Ya. Tapi orang dahulu Masya Allah ketika memilih guru, merenung, mencari, melihat ke tingkah kesehariannya. Lihat Abu Hanifah memilih guru Hammad bin Abi Sulaiman. Ya. Tafakur, berfikir, mencari buku-bukunya, dia baca buku-bukunya, terus dia memilih Hammad bin Abi Sulaiman. Qala Abu Hanifah rahimallahu taala. Abu Hanifah berkata, wajadtuhu syaikhan, saya mendapat guru Masya Allah. Siapa yang dimaksud ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Apa dikatakan Abu Hanifah? Wajadtuhu syaikhan waquran. Ma mana waquran? Beribawah, Masya Allah. Dalam dalam merenungkan kesehariannya, dia berpikir, dia dapat, karena dia melihat sehariannya si Hammad bin Abi Sulaiman dan dia memilihnya. Apa yang dia lihat? Waquran, dia punya wibawa yang sangat mulia. Allahu Akbar. Anakku semua, mari contoh ini. Yang kedua, bukan cuma waquran tapi haliman. Masya Allah, dia juga punya sifat yang apa? Haliman, santun, ya, pemaaf, ya, saling membantu. Masya Allah. Ini kriteria guru yang dipilih Abu Hanifah. Bukan cuma waquran tapi apa? Haliman, santun. Masya Allah. Bukan cuma santun itu, satu lagi, saburan. Apa itu sabur? Sabar. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Waquran, berwibawa, haliman, sudah santun, saburan, sabar. Subat 3 kriteria ini yang didapatkan oleh Abu Hanifah selama dia merenung, selama dia berfikir panjang dan memilih Hammad bin Abi Sulaiman selaku gurunya. Allahu Akbar. Wa qala thabbatu inda Hammad, dan Abu Hanifah berkata, thabbatu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabatu, dan kemudian saya tinggal bersama Hammad bin Sulaiman dan saya tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Semoga kalian insyaallah, guru-guru kalian di tempat sini insyaallah membuat kalian keberkahan buat diri kalian dan keluarga kalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut, wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli umur, dan kemudian ada kesamaan, hendaknya, sepatutnya kita an yushawira fi kulli amrin, untuk bermusyawarah di setiap urusan.
Walaupun saya langkahkan di sini, ya langsung. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin. Selayaknya anakku semua, kalau kita ingin memilih guru, selayaknya kita harus bermusyawarah. Bukan cuma memilih guru, tapi semua hal sesuatu. Karena Rasulullah saat diperintahkan oleh Allah, fa'fu anhu wastaghfir lahum wa syawir. Jelas. Ini perintah Allah, bukan perintah ustadz. Ya, ini perintah Allah untuk musyawarah. Ini mulianya musyawarah. Ya, fa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk apa? Bil musyawarah, dengan bermusyawarah. Ini perintah Allah yang tadi saya sudah bacakan di surah apa itu? Ali Imran. Ya, betul enggak itu? Insyaallah betul. Fil umuri, untuk bermusyawarah di setiap urusan. Ini perintah Allah. Ya, fa innallaha ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarah fi kulli umur. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bermusyawarah di setiap urusannya, setiap urusan dakwahnya. Nabi Muhammad disuruh untuk bermusyawarah. Allahu akbar. Ini pentingnya musyawarah, jangan anggap remeh. Jangan mau sok-sok pintar. Ya, sok-sok pintar punya ide yang luar biasa, dia lakukan sendiri tanpa musyawarah. Ya, ini pentingnya bermusyawarah. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling membantu. Insya Allah juga akan keberkahan. Kata Rasulullah, tidak akan mahalaka, tidak akan celaka, tidak akan hancur. Orang apa? Imru'anil musyawarah, orang yang bermusyawarah tidak akan celaka. Ketika Allah menyuruh kita untuk musyawarah, pasti ada sebabnya. Bahwasanya ketika Anda bermusyawarah dalam setiap urusan, memilih sekolah, memilih ustadz, insya Allah ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Paham sampai sini anak-anakku semua? Paham ya? Kita lanjut. Walam yakun, dan tidak ada ahadun, seseorang, aftanu minhu, ya, orang yang cerdas dari siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang yang cerdas selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Muhammad saja bermusyawarah, apalagi kita. Paham? Ya. Cerdasnya Rasulullah, tapi ketika dia punya ide, dia panggil sahabatnya untuk bermusyawarah. Kita, ya, belum tahu ilmunya dari mana, masih sok-sok jago. Itulah pentingnya bermusyawarah. Wa ma dzalika amara bil musyawarah, dan kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Musyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu, sebagaimana Rasulullah musyawarah dengan siapa? Sahabat-sahabatnya. Fi jami'il umur, di semua urusan pasti Rasulullah bermusyawarah. Hatta hawaijil baiti, sampai urusan saja perabotan rumah tangga Rasulullah bermusyawarah sama istrinya. Masya Allah, betapa romantisnya Rasulullah. Sudah cerdas, ya, punya kemampuan luar biasa, ya. Urusan rumah tangga saja anakku semua masih musyawarah sama istrinya. Masya Allah. Apalagi nanti saat kalau menikah, insya Allah, ya, harus musyawarah sama istrinya. Mau beli apa, Bu? Aduh, Umi, aduh, ya. Sudah beli ini, beli itu, habis uang Umi, udah cukup. Udah. Sampai hatta hawaijil baiti, perlengkapan rumah saja Rasulullah bermusyawarah. Makanya enggak boleh sombong menjadi suami, ya. Begitupun juga istri, harus saling bermusyawarah. Ini pentingnya karena ini perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Syawirhum fil amr, haruslah kalian bermusyawarah di segala urusan kalian. Rasulullah saja hatta apa? Sampai urusan rumah tangga, bukan cuma bersama sahabat, bukan cuma sama sahabat, hatta, ya, urusan hawaijil bait, ya, perlengkapan semua urusan rumah, dia panggil istrinya untuk bermusyawarah. Allahu akbar. Betapa romantisnya Rasul dengan istrinya. Mau seperti Rasulullah? Insya Allah nanti nih nikah.
Ya, amin insyaallah. Ya. Paham sampai sini? Nah, kita lanjut. Ya. Qala Aliun, Ali berkata karamahullahu wajhah, ma halaka mru'un an masyuratin, tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan merugi siapa? Orang yang apa? Orang yang bermusyawarah. Ini saya sampaikan. Jangan takut dengan musyawarah. Karena ini perintah Allah. Ya, qala Aliun ma halaka mru'un an musyawarah an masyurah. Ya, tidak akan celaka binasa orang yang setiap harinya ketika dia melakukan sesuatu, ingin melakukan suatu kegiatan musyawarah dengan teman-temannya, dengan keluarganya, tidak akan celaka. Kalau Allah menetapkan sesuatu urusan, anak-anakku semua, kalau Allah menetapkan suatu urusan perintah, syawirhum, ketika perintah itu menandakan ada kabar gembira yang Allah ingin menyampaikan kepada kalian. Bahwasanya Allah menyuruhkan musyawarah, pasti di situ ada keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Bukan tidak ada kecelakaan, tidak, keberkahan khusus buat kalian kalau kalian mengikuti perintah Allah, syawirhum. Ya, tidak akan celaka, enggak usah takut. Ah, takutkah saya Ustadz kalau musyawarah? Pasti pendapatku tidak diterima, pasti ini masukanku tidak diterima. Namanya musyawarah, semua pendapat bisa dituangkan. Yang mana yang paling bagus kita terima. Untuk kemaslahatan yang luar biasa. Makanya Allah memerintahkan syawirhum, bermusyawarah. Paham sampai sini? Kita lanjut. Qila, ya, kemudian berkata, rajulun, orang itu, seorang itu dibagi menjadi 3 golongan. Nah, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik kalau saya tulis anak-anakku semua. Dan jamaah MHQ TV atau MHQ official, ya, yang melihat dari Facebook, ya, yang nggak hadir sampai sini, insya Allah ini keberkahan buat keluarganya yang mengikuti kita, masya Allah sampai sekarang masih mengikuti kita kajian kita setiap habis maghrib. Ya, kita doakan semoga Allah lindungi dan semoga terus diberkahi keluarganya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'. Ada 3 golongan orang itu. Ya. Rajulun, ya, kita bahas ini rajulun orang saja. Ya, kalau kita bahas rajulun itu laki-laki, perempuannya mana? Kita maknai di sini rajulun di sini adalah orang, seseorang, orang, ya. Kita maknai orang. Rajulun, ya. Yang pertama, 3 golongan orang itu, yang pertama apa? Rajulun, orang yang seutuhnya orang. Ini yang pertama. Nanti dijelaskan siapa yang dimaksud oleh rajulun. Ya, orang yang seutuhnya orang. Ya, tulis anak-anakku semua. Ya, bawa bukunya tulis, ya. Yang kedua, wa nisfu rajulin. Ya, setengah-setengah orang. Nah, siapa yang dimaksud setengah-setengah orang ini? Ya. Apakah Naufali disebutkan setengah-setengah orang atau siapa? Ya, kita lihat nanti ciri-cirinya. Siapa yang dimaksud setengah-setengah orang itu? Apakah ada anakku di sini atau tidak ada? Semoga tidak ada, insyaallah. Ya. Ada juga wala syai'a. Apa itu kalau wala syai'a? Ya. Tidak tahu ini orang atau bukan orang nih, ya. Ya, yang satu seutuhnya orang, yang kedua nisfu rajulin, ya, setengah orang, yang ketiga wala syai', ya, tidak ada, tidak tahu ini orang atau bukan orang. Nah, apa yang dimaksud 3 golongan ini kita lihat, ya, kita baca. Yang dimaksud farrajulu, ya, orang yang seutuhnya orang adalah man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru. Ya, saya maksudnya man lahu ra'yun, dia punya pemikiran pintar, cerdas, ya, punya kemampuan cerdas sekali, masya Allah. Ketika mengusulkan sesuatu pasti bagus. Ketika mengusulkan kegiatan pasti, dan sampai bangga-bangganya ditulis semua, sampai semuanya rapi semua. Ini orang ini rajulun. Mau seperti orang ini? Ini orang cerdas. Ya, ini orang sepenuh orang, ya, seutuhnya. Udah cerdas, ya, menerima pendapat orang, ya, ketika melakukan sesuatu rapi, dan semuanya teratur. Ini rajulun wa yushawira. Dia tidak sombong. Rajulun ini tidak sombong, ya.
mau bermusyawarah, ya, punya kemampuan, ya. Tapi kalau seandainya dia sombong, pasti dia tidak akan melakukan musyawarah. Bisa dia lakukan sendiri, betul nggak? Kalau dia tidak, tadi kalau dia mau melakukan sesuatu sendirinya pasti bisa, karena dia orang cerdas, ya, rapi ketika bekerja. Tapi kelebihannya dia tidak sombong. Wa yusyawira, dia panggil teman-temannya untuk bermusyawarah, menyampaikan pendapatnya yang benar dan menentukan yang bagus untuk dilakukan. Ini rajulun. Mau seperti rajulun ini? Insya Allah. Ya. Kedua, wa nisfu rajulin. Siapa itu setengah orang? Kita lihat siapa yang dimaksud setengah orang di sini. Adakah setengah-setengah di sini? Ya, apakah setengah orang di sini orang yang suka tidur? Kita lihat apa penjelasannya di sini Imam Az-Zarnuji. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun lakin la yushawiru. Coba perhatikan. Dia punya kecerdasan yang luar biasa. Masya Allah. Rapi cara bekerjanya. Ya, jenius orangnya. Melakukan sesuatu pasti selesai. Ketika diperintahkan selesai, pasti selesai. Ini orang nisfu rajulin. Tapi orangnya apa? La yushawiru. Orangnya sombong. Tidak mau musyawarah. Maunya pendapatnya sendiri. Mau jadi orang yang gini? Mau? Tidak mau? Semoga kita tidak mau, ya. Ya, bayangkan. Masya Allah, punya kecerdasan, ya. Ketika misalkan rapat menyusun kurikulum, Masya Allah, dia paling sudah rapi, dia sudah ditulis di rumahnya, Masya Allah rapi. Tapi ketika musyawarah dia tidak ada, tidak mau musyawarah, bahasanya ini sudah benar, ini yang harus dilakukan, ya, tidak mau musyawarah. Ini orang-orang yang sombong. Yushawiru, ya, au yushawir walakin la ra'ya lahu. Tapi dia musyawarah tapi tidak mau mendengar orang lain yang berbicara. Ya. Dia musyawarah tapi tidak mau mendengar orang lain. Mau sifatnya seperti ini? Ya, nisfu rajulin. Orang yang cerdas, Allah berikan kemuliaan, kecerdasan dalam dirinya, tapi tidak mau musyawarah. Sudah jelas Allah merintahkan untuk musyawarah. Dia musyawarah tapi tidak mau, tidak ada otaknya ini berpikir. Dia mau melakukan seperti apa yang dia kerjakan. Tidak mau mendengar pendapat orang lain. Mau seperti ini? Ya, jangan. Ya. Harus bagaimana kita menjadi siapa? Rajulin. Ya, atau rajulun. Orang yang sepenuhnya orang punya ilmu, apalagi punya kecerdasan, rapi cara berpikirnya, tapi ketika musyawarah dia ikut musyawarah juga, menuangkan pendapatnya, diterima tidak diterimanya, dia ikut musyawarah. Ini orang sepenuhnya orang. Tapi kalau setengah-setengah orang ya seperti ini tadi, punya kecerdasan tapi sombong. Kecerdasannya milik sendiri, bukan tidak mau dibagi oleh untuk orang lain. Ini orang-orang yang sombong. Berikutnya, ini yang ketiga, kriteria yang ketiga. Ya, siapa ini? Siapa orang yang di sini yang kriteria yang ketiga? Ya, wala syai' man la ra'ya lahu wala yushawir. Ya, sudah tidak cerdas. Ya. Sudah tidak punya kemampuan berpikir, ya, tidur terus, ya, tidur terus, terlambat terus. Tahu? Saya nggak singgung ya, yang mau singgung alhamdulillah. Semoga cepat sadar, ya, ya, tidur kan? Ya, alhamdulillah. Semoga masuk ilmunya. Ya, nanti saya tunjuk, sebutkan tadi 3 golongan di sini. Ya, siap? Siapa yang tidur? Ditanya nanti.
Apa golongan 3 golongan tadi itu? Sebutkan, Maskur. Nah, dilihat yang dapat buku. Ya. Insya Allah kita doakan semoga ilmunya sampai tidurnya pun masuk ilmunya. Amin. Ya. Jangan sampai sok-sok tunduk, tapi nggak ada tulisannya. Tunduk saja, ternyata nggak ada tintanya pulpennya. Nauzubillah. Ini banyak nih. Ya. Ya, kita bahas yang ketiga. Yang terakhir, 3 golongan. Ya. Apa tadi? Wala syai' man la ra'ya lahu wala yusyawira. Ya. Orang yang sudah tidak punya kecerdasan, ya. Orang yang tidak rapi cara bekerjanya, tapi dia tidak mau juga ikut musyawarah. Orang apa ini? Ya. Sudah tidak punya kecerdasan, tidak mau berpikir, sok-sok jago. Ya, maksudnya bukan sok-sok jago ya, sok-sok ya ada punya punya kehebatan tapi tidak mau ikut musyawarah. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Ya, pilih yang ke 1, rajulun. Orang yang sepenuhnya orang. Ya, punya kecerdasan tapi tidak sombong. Jangan menjadi nisfu rajulin. Pertengah-tengah orang ya, punya kecerdasan tapi tidak mau berbagi, tidak mau musyawarah. Yang ketiga wala syai'. Ya, enggak tahu ini wala syai' ini siapa orang yang mana ini. Ya, wala syai' sudah tidak punya sesuatu, sudah tidak punya kecerdasan, ya tidak mau lagi berbagi, tidak mau lagi ikut musyawarah. Wa qala Ja'far as-Sadiq, ya. Ja'far as-Sadiq berkata kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, kepada Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan syawir fil amrika, ya. Musyawarahlah, ya, di setiap urusanmu. Ya. Di setiap urusanmu, setiap apa yang kalian lakukan. Sama siapa? Alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Kalau ingin musyawarah bersama siapa? Orang yang takut bersama Allah, orang yang tidak pernah syirik kepada Allah, orang yang terus beribadah kepada Allah. Nah, musyawarah sama orang-orang itu pasti dapat mutiara, pasti dapat petunjuk. Jangan musyawarah sama orang-orang yang tidak takut sama Allah, Allah saja dihina. Apalagi musyawarah tidak akan bagus hasil musyawarah itu kalau sama orang-orang yang tidak takut sama Allah. Makanya anak semua, ketika memilih teman untuk musyawarah, lihat apakah dia takut sama Allah tidak. Ya, makanya diperintahkan kalau ingin bermusyawarah, pilihlah teman yang takut sama Allah. Ya, ini 3 kriteria orang, ya, yang seutuhnya orang. Ya, kriteria juga ingin bagaimana memilih guru, dan kemudian dibahas tentang talabul ilmi insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini, kembali ke talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Paham? Ada ilmu yang masuk pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga ilmu ini berkah anak-anakku semua dan diamalkan, yang dipraktekkan. Jangan sampai kalian menjadi, ya, cari guru, tidak tahu guru yang mana kalian cari. Apa kriteria guru yang dikatakan Imam Az-Zarnuji? Yang pertama apa? A'lam, orang yang berilmu. Yang terus wara', ya, punya hati-hati dalam segala sesuatu. Hati-hati dalam memilih makanan, misalkan halal atau haramnya, ya. Hati-hati dalam segala urusan. Yang ketiga apa? Asan, orang yang berumur, ya. Tapi kalau alasannya satunya berilmu, muda, tapi yang satunya tua, pilih yang mana? Pilih yang a'lam, pilih yang berilmu, karena ilmu itu yang menjunjung, yang akan membawa kita ke jalan yang benar insya Allah. Dan kriteria 3 orang yang harus kita
perhatikan ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Rajulun, seseorang yang utuh ya, sepenuhnya orang ya. Yang kedua apa? Wa nisfu rajulin. Yang ketiga wala syai'. Ini tiga kriteria orang ya, ada di muka bumi ini. Makanya pilih yang mana? Pilih yang pertama. Dan jangan takut bermusyawarah ketika memilih guru atau memilih sekolah tentang apa itu, harus dengan musyawarah karena Ali mengatakan, qala Aliun ma halaka mru'un ammasyurah. Tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan musnah bahasanya. Orang yang senantiasa bermusyawarah. Dan ketika ingin bermusyawarah, yang harus dilihat tempat bermusyawarah, lihat orangnya. Siapa? Orang yang alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa MHQ TV dimanapun Anda berada. Kita berdoa semoga Allah lindungi kita dari maha bahaya dan Allah mudahkan segala urusan kita, langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pertemuan kita di majelis ta'lim kita di setiap habis maghrib ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.